Kemudian di sini saya akan membahas tentang dinamika sejarah Asia Selatan yang ditulis oleh Dr. Suwarno, MSI. Pada bab pertama, geografi kawasan Asia Selatan. Bab ini mengulas tentang kondisi geografi kawasan Asia Selatan yang mencakup anak benua India dan wilayah sekitarnya. Pemahaman terhadap letak geografis bentang alam seperti pegunungan Himalaya dan dataran aluvial, sungai-sungai besar atau Indus dan Gangga, serta kondisi iklim monsun menjadi sangat krusial. Faktor geografis tidak hanya membentuk corak kehidupan masyarakat purba, tetapi juga memainkan peran penting dalam proses migrasi. Kemudian interaksi budaya dan pembentukan pusat-pusat peradaban besar di kawasan tersebut. Dan pada bab 2 membahas yang berjudul tentang bagian mendala budaya India. Pada bab kedua ini membahas konsep mendala budaya India, yaitu bagaimana kawasan berdasarkan ciri khas budaya yang dipengaruhi oleh keadaan alam geografis dan latar belakang etnis. Pembagian ini menyoroti keberagaman budaya di subbenua India yang didasarkan pada varian lingkungan seperti daerah pegunungan, dataran subur, dan semenanjung selatan. Pemahaman tentang mandala-mandala budaya ini penting untuk menganalisis perkembangan sejarah yang berbeda-beda di setiap wilayah India. Kemudian pada bab 3 yang berjudul tentang kebudayaan India Purba. Fokus bab ini adalah pada kebudayaan India Purba yang secara umum merujuk pada peradaban lembah Sungai Indus, salah satu peradaban tertua di dunia. Peradaban ini terkenal dengan perencanaan kota yang maju, sistem drainase yang kompleks, dan penggunaan tulisan yang hingga kini belum sepenuhnya terpecahkan. Keberadaannya yang berkembang sekitar milenium ketiga sebelum Masehi menjadi fondasi bagi sejarah peradaban di Asia Selatan sebelum kedatangan bangsa Arya. Pada bab 4 kemudian kita akan membahas tentang kebudayaan Arya pada masa Weda. Bab ini menjelaskan tentang kedatangan bangsa Arya dan perkembangan kebudayaan Weda yang menandai masa selanjutnya dalam sejarah Asia Selatan. Bangsa Arya membawa serta Sanskerta, sistem kepercayaan yang kemudian berkembang menjadi Hindu, yang struktur yang kaku dan dikenal sebagai sistem kasta. Periode Weda yang namanya diambil dari kitab-kitab suci atau Weda merupakan masa konsolidasi ajaran agama dan pembentukan fondasi masyarakat sosial politik India kuno. Kemudian bab 5 yaitu tentang berjudul Kerajaan Magadha dan hubungan dengan dunia barat. Kerajaan Magadha muncul sebagai salah satu kerajaan paling kuat dan berpengaruh di India kuno, terutama di bawah dinasti-dinasti seperti Maurya. Kerajaan ini berhasil menyatukan sebagai besar anak benua India dan pada masa kejayaannya seperti di bawah pemerintahan Asoka memiliki peran signifikan dalam penyebaran agama Buddha. Selain itu, bab ini juga menyoroti hubungan Magadha dengan dunia barat, terutama pasca invasi Alexander Agung yang membuka jalur perdagangan dan pertukaran budaya antara India dan peradaban Helenistik. Selanjutnya kita akan membahas bab 6 yaitu dinasti Kushana dengan hubungan dengan dunia barat. Dinasti Kushana yang berasal dari Asia Tengah mendominasi bagian utara India, Pakistan modern. Bab ini mengulas bagaimana Kushana menjadi kekuatan penting dalam sejarah Asia Selatan, khususnya karena perannya dalam memfasilitasi jalur sutra dan pertukaran budaya. Kemudian di bawah Kushana, seni dan agama Buddha berkembang pesat dan berhubungan dengan dunia barat atau Kekaisaran Romawi semakin intensif melalui perdagangan dan pertukaran artistik yang melahirkan seni Gandhra. Kemudian kita akan membahas bab 7 yang berjudul tentang integrasi di bawah dinasti Gupta dan Harsa. Periode dinasti Gupta sering disebut sebagai zaman keemasan India karena pencapaian luar biasa dalam ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan filsafat. Bab ini membahas bagaimana dinasti Gupta berhasil mencapai tingkat integrasi politik dan budaya yang tinggi setelah keruntuhan Gupta. Muncul Kekaisaran Harsa yang mencoba melanjutkan upaya penyatuan dan pempertahanan kejayaan Buddha India klasik sebelum munculnya era kerajaan-kerajaan kecil yang terfragmentasi. Kemudian pada bab 8 yaitu kerajaan-kerajaan di kawasan Asia Selatan berkembang di wilayah utara.
Bab ini secara khusus membahas sejarah kerajaan-kerajaan di kawasan selatan anak benua India atau India Selatan. Kerajaan-kerajaan seperti Chola, Chera, dan Pandya mempertahankan identitas politik dan budaya mereka yang khas. Mereka memiliki peradaban maritim yang kuat, aktif dalam perdagangan dengan Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan merupakan pusat perkembangan seni, arsitektur, dan sastra. Dravida yang berada dari utara. Kemudian kita akan membahas bab 9 yaitu proses asimilasi anak benua India. Bab ke-9 menjelaskan tentang proses asimilasi di anak benua yang terjadi secara bertahap melalui penaklukan militer, perdagangan, dan penyebaran damai oleh para sufi penetrasi Islam dimulai sejak pada abad ke-8 di wilayah Sind dan kemudian meluas ke seluruh utara. Proses ini menghasilkan percampuran dan konflik yang mendalam, secara signifikan mengubah peta politik dan sosial budaya di Asia Selatan. Kemudian kita akan membahas pada bab 10 yaitu tentang Sultan-Sultan Delhi. Bab ini berfokus pada periode kekuasaan Sultan-Sultan Delhi yang dimulai dengan dinasti Mamluk setelah penaklukan oleh Muhammad Ghor Kesultanan Delhi yang terdiri dari beberapa dinasti seperti Khilji, Tughal, dan Lodi, merupakan kesultanan Islam yang menguasai sebagian besar India Utara dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Pemerintahan mereka menandai konsolidasi kekuasaan politik Islam dan pengembangan arsitektur serta administrasi yang khas. Kemudian pada bab 11 yaitu integrasi di bawah Imperium Mughal. Imperium Mughal dibahas dalam bab ini sebagai puncak integrasi politik dan budaya di bawah kekuasaan Muslim di India. Didirikan oleh Babur pada abad ke-16, dinasti ini mencapai kejayaan di bawah para penguasa seperti Akbar yang menerapkan kebijakan toleransi agama yang mendorong integrasi antara Muslim dan Hindu. Periode Mughal terkenal dengan kemajuan arsitektur seperti Taj Mahal, seni, dan seperti administrasi yang terpusat. Kemudian pada bab ke-12 yaitu tentang berjudul dari konsolidasi Inggris dari menuju pergerakan kebangsaan India. Bab ini menguraikan transisi kekuasaan dari Imperium Mughal ke hegemonia kolonialisme Inggris yang dimulai dengan pendirian East India Company dan mencapai puncaknya setelah pemberontakan Sepoy pada tahun 1857 di bawah pemerintahan Inggris atau British Raj yang muncul sistem administrasi pendidikan yang secara ironis memicu lahirnya pergerakan kebangsaan India. Pergerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap eksploitasi ekonomi dan diskriminasi rasial oleh penjajah. Kemudian pada bab ke-13 yaitu tentang perkembangan nasionalisme di India sampai tercapainya kemerdekaan nasionalisme di India dibahas secara mendalam melalui bab ini. Mulai dari pembentukan organisasi awal seperti Kongres Nasional India hingga perjuangan di masa bawah kepemimpinan tokoh-tokoh karismatik seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru. Bab ini menyoroti strategi perjuangan tanpa kekerasan atau yang disebut dengan satyagraha dan perkembangan tuntutan untuk kemerdekaan penuh yang terpuncak pada pemisahan dan tercapainya kemerdekaan pada tahun 1947. Meskipun melalui banyak pembagian wilayah atau partisi. Kemudian pada bab 14 yaitu peran Muhammad Iqbal yang berperan sebagai tahun 1877 hingga 1938 dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Fokus bab ini beralih ke perjuangan yang mengarah kepada pembentukan negara muslim terpisah. Muhammad Iqbal dikenal sebagai seorang penyair atau filsuf dan politisi yang ide-idenya menjadi salah satu dasar konseptual bagi pembentukan Pakistan. Ia adalah orang pertama yang secara eksplisit mengusulkan gagasan tentang negara-negara terpisah untuk umat muslim di India bagian barat laut, sehingga memiliki peran penting dalam mobilisasi sentimen dan ideologi nasionalisme muslim. Pada bab ke-15 yaitu tentang akar konflik India dan Pakistan. Isu Kashmir. Bab ini menganalisis akar konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan. Pasca kemerdekaan yang sebagai besar berpusat pada isu Kashmir, wilayah mayoritas muslim ini seharusnya memiliki opsi untuk bergabung dengan Pakistan. Namun keputusan penguasaannya untuk bergabung dengan India memicu perang dan menjadi titik yang menyala permusuhan. Konflik antara Kashmir mencerminkan benturan ideologi dan otoriter yang berlanjut hingga hari ini. Kemudian bab terakhir yaitu bab 16 lahirnya negara Bangladesh pada 1971. Bab penutup ini membahas peristiwa penting lahirnya negara Bangladesh pada tahun 1971.
awal merupakan Pakistan Timur, wilayah mengalami diskriminasi politik dan ekonomi oleh Pakistan Barat. Ketegangan etnis dan linguistik memuncak seperti perang sipil dan intervensi militer India yang mengarah pada pemisahan dan deklarasi kemerdekaan Bangladesh. Peristiwa ini menjadi contoh strategis dalam kegagalan negara baru untuk mengintegrasi keragaman etnis dan geografisnya. Kemudian kekurangan dan kelebihan dari kedua buku tersebut, yaitu yang pertama tentang buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan oleh Nur Zengki Ibrahim. Kelebihan buku tersebut yaitu terletak pada perannya dalam menyediakan literatur spesifik mengenai kawasan yang kompleks, terutama bagi pembaca di Indonesia. Cakupan komprehensif dan integratif buku Asia ini menyajikan sejarah Asia Selatan secara menyeluruh dari masa prasejarah India kuno hingga pada abad ke-20, mencakup perkembangan peradaban agama atau yang Hindu, Buddha, Islam, masa kekaisaran Maurya dan Mughal hingga periode kolonial dan pasca kemerdekaan dari 7 negara utama di kawasan tersebut. Ini membantu pembaca melihat keterkaitan sejarah di antara negara-negara di Asia Selatan. Kemudian ketiga, fokus pada akar budaya dan agama. Kelebihan spesifik buku ini adalah penekanan pada bagaimana dan kebudayaan khususnya Hindu, Buddha, dan Islam menjadi faktor utama yang membentuk masyarakat politik dan bahkan pembentukan negara-negara modern seperti Pakistan dan Bangladesh di kawasan tersebut. Dan yang keempat yaitu referensi yang direkomendasikan untuk akademis. Buku ini secara eksplisit direkomendasikan untuk mahasiswa sejarah dan IPS serta peminat kajian Asia Selatan dari berbagai tingkatan. Hal ini menunjukkan bahwa buku ini memiliki bobot akademik dan dapat dipergunakan sebagai bahan ajaran atau referensi untuk penyusunan karya ilmiah. Kemudian mengisi kekosongan literatur. Buku ini membantu menambah wawasan literatur bahasa Indonesia yang masih terbatas mengenai sejarah Asia Selatan secara spesifik sehingga memudahkan mahasiswa dan peminat lainnya untuk mengakses informasi dalam tentang buku sejarah tersebut, terutama di kawasan Asia Selatan. Yang kemudian struktur tematik per negara dengan membagi bab-bab yang membahas sejarah setiap negara secara terpisah: India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa, dan Nepal, Bhutan. Buku ini memberikan pemahaman spesifik mendalam mengenai dinamika politik dan sejarah unik masing-masing negara setelah lepas dari sejarah bersama India kuno. Kemudian kekurangan buku ini yaitu kekurangan buku ajar sejarah regional seringkali dikaitkan dengan keterbatasan ruang lingkup dalam subjek analisis per subjek. Kedalaman analisis pertama yaitu per negara karena mencakup sejarah yang sangat luas dari prasejarah hingga modern dan mencakup 7 negara berbeda hanya dalam satu buku. Kedalaman analisis untuk peristiwa atau periode tertentu di setiap negara mungkin kurang mendetail dibandingkan dengan monograf spesialis. Fokus yang sangat berorientasi India. Meskipun buku ini membahas semua negara di Asia Selatan, narasi awal sejarahnya yaitu masa kuno kerajaan klasik kolonialisme sangat didominasi oleh sejarah India. Hal ini wajar mengingat India adalah pusat gravitas histori kawasan, namun detail sejarah awal negara-negara kecil seperti Maladewa atau Bhutan mungkin karena kurang intensif. Kemudian buku Dinamika Asia Selatan karya Dr. Suwarno MSI memberikan gambaran yang jelas mengenai kawasan tersebut melalui memiliki beberapa keterbatasan terutama dalam mencakup pembahasannya. Berikut adalah rangkumannya yaitu kelebihan buku Dinamika Sejarah Asia Selatan yaitu menambah pengetahuan, menyajikan sejarah Asia Selatan khususnya pada anak benua di India secara komprehensif. Kemudian cukupan luas dan rinci, memaparkan sejarah dari zaman kuno hingga modern termasuk letak geografis agama-agama yang lahir di kawasan tersebut seperti Hindu dan Buddha serta kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa. Hal ini membuatnya lebih rinci dan kompleks dalam beberapa aspek. Kemudian pembahasan tokoh penting. Banyak membahas mengenai tokoh-tokoh penting yang berperan dalam perjalanan sejarah Asia Selatan. Kemudian bahasanya mudah dipahami karena dalam buku tersebut memiliki bahasa yang mudah dipahami dan cepat mengerti dengan bahasa yang ringan sehingga terkesan padat dan jelas.
Kemudian kekurangan dari buku tersebut yaitu fokus negara terbatas. Buku ini banyak membahas tentang India dan Pakistan serta membahas secara mendalam negara-negara lain di kawasan seperti Nepal, Sri Lanka, dan Maladewa. Kemudian kualitas visual. Beberapa gambar atau tulisan dalam buku seperti di halaman tertentu dilaporkan kabur atau kurang jelas yang bisa mengganggu kenyamanan para pembaca. Kemudian desain sampul atau subjektif berupa referensi yang menyebut bahwa sampul buku kurang menarik. Secara keseluruhan, buku ini sangat baik bagi pengantar yang padat dan jelas tentang sejarah Asia Selatan, terutama India dan Pakistan, namun kurang dalam membahas negara-negara kecil lainnya di kawasan tersebut. Demikianlah saya jelaskan mengenai tentang isi dari buku Dinamika Sejarah Asia Selatan dan sejarah-sejarah negara di kawasan Asia Selatan. Semoga pembelajaran tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua dan terutama untuk saya yang memenuhi tugas dari dosen. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.